warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak ibu semuanya. Apa kabarnya siang hari ini nak? Sehat-sehat kan semuanya anak ibu kan? Ya, ibu doakan semoga anak ibu semua dalam keadaan sehat dan harus selalu tetap semangat dan harus selalu tetap jaga kesehatan. Ya baik, siang hari ini kita akan membahas materi tentang titik tengah. Titik tengah adalah titik yang berada di tengah-tengah sebuah garis atau titik yang berada di tengah-tengah sebuah ruas garis. Ya, titik tengah ini ada hubungannya dengan materi kita yang lalu, yaitu posisi titik pada suatu bidang koordinat. Ya, bagaimana dengan materi ini? Mari kita lihat contoh-contoh soal dan latihannya. Ya, perhatikan ini adalah gambar koordinat kartesius pada sumbu yang horizontal. Kemarin kita katakan adalah sumbu X. Pada sumbu vertikal ini dikatakan sumbu Y. Kemudian pada sumbu X itu ada di situ X1, kemudian ada X2, kemudian di tengah-tengah antara X1 dan X2 adalah si XP. Kemudian pada sumbu Y ada Y1, ada Y2. Tengah-tengahnya, di tengah-tengah antara Y1 dan Y2 adalah YP. Kemudian anak ibu perhatikan ada titik A, titik P, dan titik B. Apakah hubungan antara ketiga titik ini? Mari kita lihat. Ya, pada titik A, koordinat titik A adalah X1, Y1. Atau boleh nanti dibikin koordinat titik A ini adalah XA, YA. Kemudian perhatikan titik B, ya. Nah, titik B ini koordinatnya X2, Y2. Atau nanti anak ibu boleh buat XB, YB. Nah, kemudian di tengah-tengah ruas tadi antara titik A dan titik B ini kita hubungkan sebuah garis. Ya, kita hubungkan dengan sebuah garis, maka di tengah-tengah ruas garis AB ini ada titik P. Titik P ini koordinatnya adalah XP, YP. Sekarang bagaimana cara mencari koordinat titik tengah? Ya, titik tengah yaitu koordinat titik P, XP, YP. Maka untuk mencari XP, ya rumusnya adalah X1 tambah X2 per 2. Atau XA tambah XB per 2. Nah, kemudian untuk mencari YP-nya ini, rumusnya adalah Y1 tambah Y2 per 2. Atau YA tambah YB per 2. Inilah dia rumus untuk mencari koordinat titik tengah P, yaitu X1 tambah X2 per 2, Y1 tambah Y2 per 2. Atau koordinat titik P adalah XA tambah XB per 2, YA tambah YB per 2. Ya, biar lebih jelas, mari kita lihat contoh-contoh soalnya. Ya, contoh yang ke-1. Pada gambar di samping, P dan Q masing-masing adalah titik tengah AC dan BC. Anak ibu perhatikan. P ini adalah titik tengah si AC, Q adalah titik tengah BC. Perhatikan ya, sudah benar ya pada gambar ya. P ini adalah titik tengah AC. Kemudian Q adalah titik tengah BC. Oke, sudah pas. Tentukan titik tengah P dan Q dengan menggunakan rumus. Ya, ini tentukan titik tengah P dan titik tengah Q. Ya, berarti tadi kita cari koordinat titik A dulu. Koordinat titik A adalah negatif 4,2. Buat ini. Ya. Kemudian perhatikan titik B. Koordinat titik B adalah 4, negatif 2. Kemudian perhatikan koordinat titik C 6,4. Ya, udah sampai sini sudah paham ya. Nah, kemudian kita mau cari titik tengah P, berapa koordinatnya?
Ya, titik tengah P ini berada di ruas garis AC. Berarti kita gunakan titik A dan titik C. Berarti kita pandanglah di sini koordinat titik A dan koordinat titik C. Ya, untuk mencari XP-nya rumusnya adalah XA tambah XC per 2 atau minus 4 tambah 6 dibagi 2. Ambil yang X-nya, nah, antara si A sama si C. Ya, min 4 tambah 6 per 2. Sama dengan min 4 tambah 6, 2 dibagi 2. Sama dengan 1. Kemudian untuk mencari YP-nya, ini nak. Ya, 2 ditambah 4 dibagi 2. Sama dengan 2 tambah 4, 6 dibagi 2. 3. Maka koordinat titik tengah P adalah 1,3. XP, YP. 1,3. Sekarang kita mau cari koordinat titik tengah Q. Berarti titik tengah Q ini berada antara titik B dan titik C. Kita perhatikan titik B dan titik C. Ya, untuk mencari XQ-nya sama dengan berarti 4 tambah 6 dibagi 2. Sama dengan 4 tambah 6, 10 dibagi 2, 5. Kemudian untuk mencari YQ-nya berarti ini minus 2 ditambah 4 dibagi 2. Sama dengan minus 2 tambah 4, 2 bagikan dengan 2. 1. Maka koordinat titik Q, ya ini titik Q ya nak ya. Koordinat titik Q adalah 5,1. Ini titik Q ya. Koordinat titik Q, titik tengah Q adalah 5,1. SQ, YQ. Oke, paham ya? Kita lanjut contoh yang berikutnya. Kita lanjutkan contoh yang kedua. Gambar di samping menunjukkan jajar genjang ABCD dengan koordinat titik A min 3,2, C 7,4, dan D negatif 1,3. Tentukan koordinat titik B. Ya. Perhatikan, ini adalah gambar jajar genjang A, B, C, D. Di sini koordinat titik A sudah diketahui. Begitu juga dengan koordinat titik C sudah diketahui. Dan titik D juga koordinatnya sudah diketahui. Jadi anak ibu disuruh cari berapa koordinat titik B ini. Ya, jadi titik A, titik B, dan titik C dan titik D ini adalah titik-titik sudut pada jajar genjang. Ya, jadi anak ibu disuruh cari apa tadi? Disuruh cari koordinat titik B. Bagaimana cara mencari koordinat titik B-nya? Mari kita lihat jawabannya. Ya, anak ibu perhatikan gambarnya. Ya, tadi kan titik A, titik B, titik C, titik D ini adalah titik-titik sudut pada jajar genjang. Kemudian kita tarik garis AC. Ya, kita buat garis AC. Kemudian kita buat garis BD. Titik B dan titik D kita hubungkan dengan sebuah garis. Maka perpotongan antara titik AC dan titik BD itu adalah titik P. Titik P ini adalah titik tengah jajar genjang. Jadi, bagaimana cara mencari koordinat titik B ini? Yuk kita perhatikan jawabannya. Ya, BD sama dengan AC ya. Panjang diagonal BD ini namanya BD ini adalah diagonal jajar genjang. Ya, panjang diagonal BD sama dengan panjang diagonal AC. Maka ibu buat di sini BD sama dengan AC. Ya, berarti kalau si A-nya minus 3,2, berarti si B ini nanti titik koordinatnya adalah XB, YB. Ya, koordinat titik B adalah XB, YB. Berarti kita mau cari XB-nya berapa, YB-nya berapa. Yuk, perhatikan. Kita sekarang untuk mencari XP-nya. Ya, XB, ya, berarti kita mulai dari si BD. BD, ya, ini ya. Berarti XB
kurang 1, ini ya. Rumus yang atasnya nggak usah lagi dilihat, kita langsung masuk ke angkanya saja. Ya, kita gunakan garis BD dulu. Berarti di sini kan yang XP-nya kan XB, ya kan? Nah, XB kurang 1/2 sama dengan, nah kemudian ini si AC kita perhatikan. Nih AC, ya berarti -3 tambah 7/2. Maka XB kurang 1/2-nya tetap. Yang -3 tambah 7-nya cari hasilnya. 4 bagikan dengan 2. Nah, maka XB kurang 1 sama dengan 4 bagi 2, 2. Kalikan dengan ini, berarti 2 kali 2. Ini hasilnya 4 bagi 2, 2. Kalikan dengan 2 ini. Berarti 2 kali 2. Maka XB kurang 1 sama dengan 4. XB sama dengan, pindahkan negatif satunya nak, 4 tambah 1. Maka XB sama dengan 5. Ya. Nah, kemudian pada YP-nya perhatikan. Ya, tadi kan BD sama dengan AC. Berarti yang bagian Y-nya, yang sumbu Y-nya kita perhatikan. Ya, YB tambah 3/2 sama dengan ini si AC sekarang 2 tambah 4/2. Maka YB tambah 3/2-nya tetap sama dengan 2 tambah 4, 6 bagikan dengan 2. YB tambah 3 sama dengan 6 bagi 2, 3 kalikan dengan 2. YB tambah 3 sama dengan 6. Maka YB sama dengan positif 3, pindahkan nak. 6 kurang 3. Maka si YB sama dengan 3. Maka dapat disimpulkan bahwa koordinat titik B adalah 5,3. Paham ya? Selesai materi kita hari ini. Mudah-mudahan anak ibu semua dapat memahaminya. Bagi nanti anak ibu yang tidak paham, boleh kita diskusikan di Google Classroom di kolom komentar. Silahkan anak ibu catat dan catatannya kirim ke GC. Oke nak, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.